Jadi banyak hal itu ditemukan ketika kita bicara persepsi keagamaan secara kemanusiaan. Jadi yang dicari itu adalah titik temunya, bukan perbedaannya. Itu yakin bahwa kalau kita meyakini Tuhan Yang Maha Esa, maka harus memperjuangkan keadilan, membela mereka yang kecil. Maka Gus Dur waktu membela Biki Irawan, Konghucu yang kesulitan pencatatan perkawinan, dibela oleh Gus Dur. Iya. Jadi kalau kisah-kisah Gus Dur luar biasa. Gus Dur juga membela hak asasi manusia. Karena saya diajak di Madura, ingat kan? Waktu itu yang dihukum mati di Arab Saudi, supaya minta maaf pada keluarganya, Gus Dur yang minta maaf datangin itu. Jadi Gus Dur dalam hal kemanusiaan itulah bagi dia, bagaimana mengaktualisasikan iman itu ya membela kemanusiaan dan keadilan. Tapi dalam hal prinsip Gus Dur mengenai konstitusi, dia membela Pancasila. Bagi Gus Dur nilai Pancasila itu final. Dan dia memperjuangkan itu. Misalnya kasus itu Bondo saya mengalami 10 Oktober 96. Gus Dur pasang badan dan gereja bisa dibangun karena Gus Dur bisa menjelaskan dengan baik bagaimana Indonesia itu majemuk dan plural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, dan salam sejahtera buat kita semua. Pemirsa pada Suat TV, tentang Muhammad Kece ini membuat jagat media luar biasa heboh. MUI, Nahdlatul Ulama, ormas-ormas yang lain pun merasa terpanggil untuk berbicara. Tidak hanya organisasi Islam, tetapi organisasi agama yang lainnya seperti Protestan, Katolik pun merasa berkepentingan untuk berbicara karena ini masalah kehidupan berbangsa dan bernegara dan beragama. Saya sekarang bersama dengan Romo Beni. Beliau adalah staf khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP. Juga beliau lekat predikat sebagai budayawan. Nah, yang tidak kalah menariknya, beliau adalah teman dekatnya Gus Dur. Bagaimana Romo, kabarnya sehat? Sehat. Romo kan pasti sudah melihat ya bagaimana ini polemiknya saudara Muhammad Kece. Bagaimana menurut Romo terhadap unggahan videonya? Ya menurut saya Muhammad Kece itu dan para YouTuber yang lain yang selalu mengolok-olok agama orang lain itu secara etis tidak pantas dan tidak layak. Dan itu kan penghinaan terhadap ketuhanan Yang Maha Esa. Agama itu kan nilai luhur yang harus dijaga keluhurannya dan tidak boleh dihina, bahkan diinjak-injak martabatnya. Nah, para YouTuber harus jelas bahwa mereka punya etika kepantasan publik. Jadi yang baik itu harusnya diwartakan, yang buruk, yang jelas-jelas mengolok-olok itu kan menimbulkan perasaan emosi dan itu akhirnya mengoyak perasaan keyakinan orang lain, itu harusnya dihindarkan. Karena moral itu kan menurut Immanuel Kant adalah keharusan yang baik dijalankan, yang buruk itu jangan dilakukan. Dan secara norma etika ini nggak pantas. Dan para YouTuber model-model Muhammad Kece ini kan jangan cari sensasi dengan mengolok-olok agama orang lain. Jadi keyakinan itu kan sesuatu relasi hubungan personal dia dengan Tuhan. Dan dia tidak boleh menghakimi keyakinan orang lain. Dan saya berharap para YouTuber itu tidak boleh menghina agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan selama ini kan terjadi di dalam dunia maya itu bahwa para YouTuber itu saling menjelekkan agama orang lain. Kalau dia pindah agama itu kebebasan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45, pasal 28, pasal 28, 29. Tapi kan dia nggak boleh setelah kalau dia menjelekkan keyakinan orang lain. Dan menurut saya keyakinan itu pribadi dan personal. Saatnya lah masyarakat itu lebih cerdas dan selektif. Para YouTuber seperti itu jangan diberi tempat, jangan diberi panggung. Maka disinilah pentingnya kesadaran literasi dan kesadaran kritis para YouTuber yang selalu menggunakan agama menjadi permainan, ya mereka dikucilkan dari komunitas para YouTube. Jadi harus dihentikan ya
terhadap ujaran-ujaran Ya, kebencian. ujaran kebencian ini harus berhenti. Oke. Stop lah. Saatnya bangsa ini menatap masa depannya. Karena tantangan kita berat. Situasi sekarang butuh namanya persatuan, solidaritas, kesejahteraan. Kita menghadapi COVID. Jadi pandemi COVID ini kan menguras energi. Iya. Dan juga membuat kita tahu semua penderitaan masyarakat. Empatinya harusnya ke situ. Jangan kita menambah masalah lagi. Karena apa? Pendiri bangsa Soekarno-Hatta merajut ke Indonesia dari Sabang Merauke penuh dengan jiwa dan raganya. Oke. Dan mereka memperjuangkan Indonesia merdeka itu kan penuh tetesan darah. Jangan kita koyaklah persatuan ini hanya dengan kita memanipulasi sesuatu hanya untuk kepentingan dirinya dan mencari sensasi, hanya menambah follower di YouTube. Itu tidak etis. Artinya etika digital ini ya yang harus dipegang. Iya. Jadi dalam pengguna media sosial itu kan harus punya etik. Iya. Dimensi etik penggunaan media sosial kan tidak boleh menyinggung sara. Betul. Suku, agama, etnis, dan keyakinan orang, bahkan karakter orang. Maka dalam dunia sosial orang harus punya etika kepantasan publik. Etika kepantasan publik, mana yang boleh, mana yang tidak. Maka pengguna media sosial terikat dengan kepantasan publik itu. Jadi moral itu sesuatu keharusan. Oke. Maka dia harus menjalankan kewajiban itu dan tahu kalau sera itu selalu tidak boleh dipermainkan, bahkan dimunculkan di media sosial. Karena itu sesuatu yang bertentangan dengan etika, etis. Jadi orang harus punya dimensi etis dalam hidupnya. Karena itu sesuatu perintah yang dijalankan. Dan perintah itu sesuatu yang harus dilakukan apa? Demi martabat kemanusiaan. Bagaimana kita mampu dengan media sosial itu bisa berkomunikasi untuk apa? Untuk kemajuan peradaban. Tapi kalau media sosial dijadikan alat ujaran kebencian, menghina agama orang lain, menghancurkan karakter orang, itu kan penghancur kemanusiaan. Itu sesuatu yang bertentangan dengan etika dan itu bertentangan dengan bagaimana media sosial sebagai sarana untuk memajukan kemanusiaan. Baik. Jadi kembalikan esensi dari media sosial itu apa sih? Supaya kita berkomunikasi, berhubungan yang jauh menjadi dekat. Tapi untuk apa? Untuk demi kemajuan kemanusiaan. Tapi kalau ujaran kebencian itu dipelihara terus menerus, itu merusak kemanusiaan. Betul, betul. Saya setuju, Romo. Kita kan sudah memiliki falsafah hidup Pancasila, kemudian juga kita Bhinneka Tunggal Ika, kemudian juga multikulturalisme kita ya orangnya, dan nenek moyang kita juga orang yang sopan santunnya luar biasa. Tetapi ketika di media sosial itu menjadi garang, menjadi intoleran. Ini kenapa ini penyebabnya? Ya karena orang merasa anonim ya. Orang merasa di media sosial itu orang bisa mengatakan apa saja, mengumpat apa saja, bahkan mengumpat binatang. Karena orang merasa tidak bebas. interaksi. Bebas, merasa bebas, akun-akun dia. Akun dia. Tapi media sosial itu terikat. Terikat oleh suatu dimensi etis. Bahwa dalam media sosial itu, karena itu network jaringan, tidak bisa kita dengan seenaknya itu mengatai karakter orang. Tidak bisa kita menghina orang, tidak bisa kita menghina agama orang lain, tidak bisa kita menggunakan suku, etnis, sara itu menjadi salah satu produk dari media sosial. Itu yang sebenarnya orang mengalami yang disebut dehumanisme. Jadi kalau orang tetap memproduksi itu, sebenarnya dia tidak punya kemanusiaan. Nah ini kan menghancurkan martabat kemanusiaan. Maka pengguna media sosial itu harus juga mau belajar tentang bagaimana etika penggunaan media sosial. Maka di sini butuh komunitas pemutus kata. Maka YouTuber, para pengguna sosial itu harus punya komunitas. Komunitas yang menegakkan norma-norma etik itu. Maka komunitas itu yang bergerak. Ketika para netizen sudah mulai menebar kebencian, sara, terus mulai potensi konflik diciptakan, maka para netizen yang lain harusnya memutus itu dengan mengucilkan. Jadi harus ada yang namanya kesadaran kritis dari pengguna media sosial. Baik, Romo. Jadi memang persoalannya di situ. Jadi
juga ini menjadi menjadi sebuah concern kita bahwa di media sosial bukan hanya etika tetapi memang ada jeratannya. Pertama ya, ada jeratan hukum undang-undang ITE ya tapi kan undang-undang itu kan mengatur regulasi. Tapi kalau undang-undang itu tidak ditaati, tidak punya kesadaran etis, ya nggak ada gunanya. Kan kadang-kadang dengan seenaknya orang sudah menebarkan kebencian kemudian mendelete. Lihat kan, itu kan tokoh-tokoh publik gitu. Itu kan sebenarnya dia tidak punya dimensi etis. Jadi sekarang saatnya lah kita mendidik anak-anak bangsa ini untuk bagaimana kita memiliki kesadaran etis. Kalau kita mau nge-sharekan sesuatu, ya harusnya kan satu, memperkuat persatuan, menjaga keragaman, kemajuan, terus harus kita tampilkan yang positif tentang bangsa ini. Dari energi kita menjadi positif. Jangan kita hidup dalam suatu terus-menerus sesuatu yang negatif. Kalau kita terus-menerus negatif, kita akhirnya menjadi bangsa yang tidak pernah maju. Dan sekarang peradaban itu kan ditentukan 3 hal. Bagaimana menguasai teknologi, komunikasi, ilmu pengetahuan. Ini harus kita kejar. Nah, kalau kita mengejar ini, ya beri ruang yang produktif. Kreativitas, inovasi, bagaimana kita memberikan suatu keyakinan bangsa ini bangsa yang besar. Kita ini bangsa pelaut yang mampu ngarus samudra kok. Mengapa Mojopahit maju? Ya karena punya kemampuan teknologi pada waktu itu, sehingga dengan teknologi perahu mereka bisa berdagang. Sehingga kita menjadi negara yang mampu maritim, sehingga kita menjadi Mojopahit itu diakui di Asia Tenggara. Nah, kita harus mampu sekarang mengejar ketertinggalan itu, yaitu bagaimana kita mengejar teknologi dan komunikasi itu, maka beri ruang yang positif di media sosial. Maka anak-anak muda yang kreatif, inovatif, yang prestasi itu harus utamakan. Baik. Kalau bicara seperti ini, saya itu kok kita ini ya, Romo itu ya, kita kangen terhadap pemikiran-pemikiran Gus Dur. Nah, itu yang Gus Dur katakan. Jadi Gus Dur itu ketika ke China 2 minggu mengatakan, kalau bangsa ini mau maju, dia harus mampu mengejar ketertinggalan. Maka Gus Dur kan membangun poros itu, India, China, Jepang. Dan Gus Dur waktu itu dengan mengatakan kita harus punya kemandirian bangsa itu. Maka Gus Dur bagaimana membangun perimbangan itu, maka kerjasama. Kalau mau maju pertanian, Gus Dur mengatakan ya belajar dari Israel. Karena Thailand juga belajar dari Israel. Nah itu Gus Dur mengatakan waktu di Cina 2 minggu saya temani itu, Gus Dur punya visi. Visi Gus Dur yaitu kelautan itu. Maka Menteri Maritim itu kan karena Gus Dur yang bentuk pada waktu itu. Terus Menteri pertamanya kan kita ini Mokhtar kan, Ismail Gajah kan. Karena Gus Dur punya visi maritim itu. Jadi gagasan Gus Dur itu luar biasa. Jadi Gus Dur itu mampu membangun perimbangan politik yang sekarang ini. Bagaimana membangun perimbangan politik kekuatan Amerika, China, Jepang, India itu menjadi kekuatan. Dan Gus Dur sadar bahwa bagi Gus Dur yang penting adalah kesejahteraan. Maka pada zaman Gus Dur kan pegawai negeri naik. Terus pada zaman Gus Dur kalau kita lihat orang-orang luar Jawa kan suka karena apa? Nilainya tinggi perkebunan, hasil kebun waktu itu kan sempat naik kan. Lah, mengapa Gus Dur itu? Karena Gus Dur yakin kalau kita bisa mengolah sumber daya alam kita dengan baik, kita sejahtera kok. Asal katanya Gus Dur, korupsinya itu berkurang. Maka untuk itu pegawai negeri dinaikkan gajinya. Juga pemikiran terhadap ini moderasi keagamaan. Nah, saya jadi ingat seperti itu Romo gitu ya, terhadap ontran-ontran yang sekarang ini gitu, saling menghina gitu. Hebatnya adalah bagaimana membangun karena silaturahmi luar biasa. Sehingga Gus Dur itu buat diskusi dengan Romo Mangun, Bu Gedong waktu itu. Terus kemudian waktu itu dengan Mas Lastomo, itu diskusi dia mingguan. Saya masih kecil waktu tentang itu keagamaan, ya? Tentang keagamaan. Jadi bagaimana misalnya Gus Dur membahas mengenai wali, perspektif agama-agama, ketemu kok. Oh, begitu ya? Iya, terus perspektif mengenai bagaimana nilai-nilai sakral, misalnya nilai-nilai sakral tentang tokoh-tokoh agama besar, ada makam, misalnya Katolik punya Sendang Sono, kan
Gus Dur punya ziarah ke Wali Songo, ketemu kok titik temu. Jadi banyak hal ditemukan ketika kita bicara persepsi keagamaan secara kemanusiaan. Jadi yang dicari itu adalah titik temunya, bukan Karena Gus Dur perbedaannya. itu yakin bahwa kalau kita meyakini Tuhan Yang Maha Esa, maka harus memperjuangkan keadilan, membela mereka yang kecil. Maka Gus Dur waktu membela Biki Irawan, Konghucu yang kesulitan pencatatan perkawinan, dibela oleh Gus Dur. Iya. Jadi kalau kisah-kisah Gus Dur luar biasa. Iya. Gus Dur pernah saya ngajak ke Lamongan, datangin seseorang tidak dikenal kepala desa karena dia mau nikah. Terus saya tanya, Gus ketemu di mana? Ketemu di bandara, si cewek itu minta Gus Dur datang ke tempat, didatangi. Gus Dur juga membela hak asasi manusia. Karena saya diajak di Madura, ingat kan? Waktu itu yang dihukum mati di Arab Saudi, supaya minta maaf pada keluarganya, Gus Dur yang minta maaf datangin itu. Jadi Gus Dur dalam hal kemanusiaan itulah bagi dia bagaimana mengaktualisasikan iman itu ya membela kemanusiaan dan keadilan. Tapi dalam hal prinsip Gus Dur mengenai konstitusi, dia membela Pancasila. Bagi Gus Dur nilai Pancasila itu final dan dia memperjuangkan itu. Misalnya kasus Situ Bondo saya mengalami 10 Oktober 96. Gus Dur pasang badan dan gereja bisa dibangun karena Gus Dur bisa menjelaskan dengan baik bagaimana Indonesia itu majemuk dan plural. Sehingga Gus Dur pernah cerita ke saya, waktu masih kecil, diminta orang tuanya bikin kopi, yang datang siapa? Tan Malaka. Tan Malaka bawa uang untuk nyumbang siapa? Menyumbang toko Masumi untuk beli rumah bersama-sama. Waktu itu yang jadi bendaranya siapa? Kasimo. Terus membeli rumah orang Kristen Katolik itu, dan itu urunan. Bagaimana mereka luar biasa. Indahnya luar biasa. Indahnya keragaman itu. Keberagaman. Iya. Itu sekarang itu yang hilang. Makanya persahabatan Nasir Kasimo kan luar biasa. Bagaimana ketika sholat Id pertama Kasimo yang beri salam. Tapi Natal pertama Nasir yang datang. Itu dicerita ada. Jadi dulu itu nggak ada masalah kok keragaman aja. Sekarang ini menjadi masalah yaitu tadi karena pengguna media sosial tidak mengetahui sejarah bangsanya. Pengguna media sosial hanya cari sensasi dan selalu mengobok-ngobok emosi. Maka saatnya lah kita itu menjadi komunitas pemutus kata, bukan pengiya kata. Jadi kalau pengguna media sosial itu lebih cerdas, lebih selektif, terus disaring, saya rasa kita menjadikan orang-orang itu tidak lagi mengisi ruang publik itu menjadi alat untuk provokasi dan provokator. Baik, luar biasa. Inilah Romo yang kita rasakan bahwa dengan adanya kasus ujaran kebencian, menyerang agama satu sama yang lain, ini sepertinya lumayan marak di medsos kita. Tidak hanya Muhammad Kece, tetapi ada yang lainnya gitu. Ya itu makanya penghinaan terhadap nilai-nilai agama, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha, sebenarnya dia mengolok-olok dirinya sendiri. Karena Tuhan, wajah Tuhan yang dilukai itu adalah sebenarnya dia menghina Tuhan itu. Maka kalau Tuhan yang Maha Rahim itu dia selalu menampakkan wajah kemanusiaannya. Jadi kalau orang mengolok-olok agama, sebenarnya dia menghancurkan martabatnya sendiri. Baik, Romo, terima kasih. Sama-sama. Ya, pemirsa, saatnya kita menjadi pemutus kata dan kita menjadi sebuah komunitas atau ekosistem digital yang mengerti tentang etika digital, kemudian juga budaya digital, dan kita memahami, menyadari bahwa bangsa kita adalah bangsa yang multikulturalis, memahami kita dan menyadari bahwa kita memiliki falsafah yang luar biasa hidup, ya, way of life, Pancasila. Belajarlah dari Gus Dur. Menjadi orang Indonesia itu harus mencintai bangsa dan negaranya. Jangan menghancurkan bangsa dan negara. Ya. Baik, Bob. Nilai-nilai, aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ya, Romo ya, yang harus kita internalisasi. Seperti Romo bilang, belajarlah sama Gus Dur ketika kita bernegara dan beragama,
dan berbangsa dalam satu bingkai, yaitu NKRI. Begitu Romo? Ya, oke. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini cepat selesai dan kita stop ujaran-ujaran provokasi atas nama SARA atau atas nama agama dan lain sebagainya. Jangan lupa like, share, subscribe pada Sumba TV.